Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau nge-share berapa sih biaya yang aku keluarkan untuk pergi ke Pare, baik itu sebelum maupun setelah pulang dari Pare. Oke, ini dia. Tara. Jadi aku udah ngelis berapa sih biaya yang aku keluarkan. Sebenarnya semua pengeluaran itu udah aku catat di sebuah aplikasi. Nanti aku kasih fotonya, bentuk aplikasinya seperti apa. Nah, tapi di sini aku kayak ngasih gambaran umum aja biaya-biaya yang aku keluarkan selama di Pare. Aku udah tulis semuanya. Nah, setelah aku cek, jadi aku berangkat ke Pare itu tanggal 11 dari Sumbawa ke Lombok, itu tanggal 11 Juni 2021. Nah, sebelumnya aku pasti mengeluarkan dana kayak untuk beli tiket travel dari Sumbawa ke Lombok itu sekitar 140.000. Kemudian sebelumnya juga aku udah beli tiket pesawat untuk dari Lombok ke Surabaya itu 465.000. Nah, kemudian aku daftar di Kampung Inggris Pare, itu di lembaga LC namanya. Untuk daftar program di Kampung Inggris Pare di lembaga LC itu selama 4 bulan sejumlah 5.250.000. Nah, setelah itu biaya yang harus aku bayarkan sebelum aku ke sana. Nah, kemudian ada biaya travel dari bandara ke Parenya atau ke Kampung Inggrisnya itu 150.000. Kemudian aku estimasikan biaya hidup selama di Pare ini untuk normalnya ketika kita makan 3 kali sehari itu misalnya sekali makan 10.000. Sebenarnya bisa lebih murah dan bisa lebih mahal dari itu. Tapi aku ambil kira-kiranya sekitar 30.000 per hari. Kemudian dikalikan 120 hari karena aku 4 bulan itu 3.600.000. Nah, kemudian ada kayak biaya rapid antigen, tes antigen itu ketika di Lombok menuju ke Surabaya itu 150.000. Kemudian pas pulangnya juga dari Surabaya ke Lombok itu 150.000. Jadi total untuk rapid antigen sebanyak 300.000. Nah, kemudian untuk karena di sana aku pergi ke Bromo setelah program, setelah pulang dari Kampung Inggris Parenya itu aku ke Bromo dulu, kita bayar 200.000. Nah, itu biaya-biaya yang lumayan besar yang masih aku ingat, jadi aku catat secara umum aja di sini. Total semuanya dari yang aku ingat-ingat ini adalah 10.202 sekian. Jadi 10 juta lebih. Tapi setelah aku cek di aplikasi tempat aku biasa nyatet-nyatet itu, totalnya itu dari sebelum aku berangkat itu sekitar tanggal 9 Juni atau 11 Juni 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021. Karena aku sampai di Sumbawa itu tanggal 9 Oktober, jadi aku akumulasikan dari tanggal 9 atau 11 Juni 2021 sampai dengan 9 Oktober 2021. Itu total biaya yang aku keluarkan dari aplikasi yang aku catat setiap pengeluarannya setiap hari itu totalnya 13.161.000. Nah, di sini ada selisih sekitar 2 juta sekian. Jadi 2 juta sekian ini sepertinya ada kelebihan konsumsi karena kayaknya tidak mungkin akan stuck 30.000 per hari. Karena kita biasanya setiap weekend, nggak setiap sih, kayak kegiatan-kegiatan misalnya pas weekend gitu, misalnya kumpul-kumpul sama teman kelas, itu pasti kayak habis 50.000 sehari gitu. Karena kan biasanya di kafe-kafe gitu kan harga minuman tuh kayak 18.000 gitu. Tapi itu nggak sering, kayak cuman sekali 2 kali. Terus jalan-jalan weekend. Nah, ini juga karena kan kita sewa motor gitu dan lain-lain, dan harga sewanya sekitar 60.000 sampai 75.000 per hari. Terus juga biaya konsumsi atau makan-makan di luar kayak gitu pasti akan lebih mahal ketika kita makan di Parenya. Sebenarnya kalau makan di Parenya sendiri kayak cuman 5.000, 7.000 per sekali makan kita udah bisa langsung makan gitu. Tapi biasanya kan kita beli snacks kayak gitu untuk per minggunya. Terus juga kayak beli cilok-cilok gitu di depan lembaga yang jualan kayak gitu-gitu. Terus kayak beli salad-salad buah dan lain-lain. Terus juga kayak perlengkapan sehari-hari. Oh iya, dan aku juga beli baju di sana karena aku nggak bawa banyak baju. Jadi aku beli baju satu atau dua, terus beli kayak rok gitu, beli celana-celana gitu. Jadi ini nggak mutlak untuk konsumsi,
karena pasti ada perlengkapan sehari-hari yang dibutuhkan, terus kayak sabun apa segala macam, perlengkapan make up mungkin gitu kan, untuk kita perawatan, beli masker, beli bla 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 gitu. Jadi aku asumsikan 2 juta sekian ini adalah biaya-biaya yang tidak terduga juga. Di sana juga pernah sakit gitu kan, terus kita harus ya mengeluarkan lumayan lah gitu untuk beli sesuatu yang bisa cepat menyembuhkan, obat-obatan dan lain-lain. Terus vitamin-vitamin, terus kayak susu-susu kayak gitu. Jadi aku tetap catat biaya atau uang yang aku keluarkan setiap harinya, sekecil apapun itu, kayak bayar parkir, terus beli apa, yang kecil-kecil itu tetap aku catat. Tapi yang aku kasih tahu di sini atau yang aku share di sini yang nominalnya ya lumayan besar gitu, yang mudah diingat. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gitu itu ada di aplikasi. Nah, setelah aku cek-cek ternyata besar juga pengeluaran sebelum dan sesudah balik di Pare, tapi semua ini sangat-sangat terbayarkan dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita dapat di sana. Dan aku sama sekali nggak keberatan menghabiskan uang gitu. Sebenarnya ini bukan menghabiskan sih, tapi kayak menukarkannya dengan ilmu dan pengalaman, dan juga dengan apa ya, yang kita dapat tuh lebih banyak dari apa yang kita keluarkan gitu. Jadi aku sama sekali tidak menyesal mengeluarkan uang yang mungkin ini bisa dikategorikan sangat lumayan gitu uangnya. Tapi dengan pengalaman yang aku dapetin ini benar-benar worth it banget. Jadi nggak usah takut kalau misalnya kamu spend money atau mengeluarkan uang. Yang penting kamu tahu itu untuk apa, dan apalagi itu untuk apa ya, memperoleh ilmu kayak gitu. Terus juga memperoleh pengalaman, kamu bisa jalan-jalan kemanapun yang kamu mau. Dan misalnya kalau kamu punya impian untuk pergi ke suatu tempat, dan kalau misalnya kamu harus nabung untuk itu, maka ya nabung dulu dan kamu capai impian kamu untuk pergi ke tempat itu. Oke, sekian sharing-sharing dari aku terkait biaya yang aku keluarkan sebelum maupun selama di Pare dan setelah balik dari Pare itu berapa jumlahnya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke sana itu memang sudah harus mempersiapkan budgetnya dan sudah harus menghitung berapa sih biaya yang akan dikeluarkan sebelum maupun selama di Pare, dan juga biaya yang digunakan untuk pulang tentunya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.